Good morning Maranatha. Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari buku Renungan Harian Pelita Maranatha hari Sabtu 8 April 2023. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Satu sukacita bagi kami ya Tuhan, jika di kesempatan pagi hari ini kami masih dapat menikmati berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan di kesempatan pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan kiranya ini yang akan menolong kami, membantu kami, untuk kami semakin menghayati akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami berdoa menyerahkan renungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada hari ini Sabtu 8 April 2023 bertemakan berpikir solutif di tengah kekalutan. Firman Tuhan diambil dari Matius 27 ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-66. Dan untuk natsnya diambil dari ayat 59 dan 60. Demikian firman Tuhan. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib di luar dugaan para murid-muridnya. Mereka sangat sedih, terpuruk, dan juga kalut. Secara rohani, para murid dan juga pengikut Yesus mengalami goncangan. Kepercayaan dan harapan mereka akan Yesus yang mengagumkan menjadi runtuh saat mereka melihat peristiwa di salib. Mereka menghadapi realita bahwa sesuatu yang pahit telah terjadi dengan kejadian wafatnya Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus harus dimakamkan segera karena besok hari Sabat. Namun, tidak tahu Yesus akan dimakamkan di mana. Di Matius 27 ayatnya yang ke-57, tampillah seorang sosok yang bernama Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea berinisiatif untuk memakamkan Tuhan Yesus. Dia memintanya kepada Pontius Pilatus. Dia juga kemudian meminta menurunkan Yesus dari kayu salib. Yusuf sendiri yang mengapani Yesus. Dan Yusuf dari Arimatea juga yang kemudian menyediakan kubur untuk Yesus. Saya yakin kubur itu sebetulnya ditujukan bukan untuk Tuhan Yesus. Kemungkinan kubur itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan yang menarik, kubur itu bentuknya seperti gua yang digali di bukit batu. Dan kemudian diberi penutup dengan sebuah batu yang besar. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mengingat kembali di hari Sabtu Sunyi, bagaimana Tuhan Yesus sedang ada di dalam kuburan, mengalami kesunyian dan kesepian. Namun kita melihat ada hal lain yang terjadi dalam peristiwa ini, bagaimana seorang Yusuf dari Arimatea, walaupun dia mengalami goncangan rohani, dia tidak terbelenggu dengan kesedihan dan kedukaan. Yusuf dari Arimatea mampu mengambil langkah-langkah konkret dan juga yang solutif dengan memakamkan Tuhan Yesus di makamnya. Di tengah kedukaan, dimensi keheningan iman dibutuhkan juga untuk mampu kita berpikir secara jernih. Keheningan iman merupakan momen kehadiran Roh Allah yang menyatakan kehendaknya. Kearifan iman tidak pernah bekerja di tengah-tengah kekalutan pikiran. Demikian juga dengan kita. Mari kita pun di saat Sabtu Sunyi merenungkan kembali dalam kesepian, mungkin ada persoalan, ada permasalahan yang harus kita selesaikan.
ketika Roh Allah bekerja, maka kita juga mampu menjadi orang-orang yang solutif seperti Yusuf dari Arimatea. Untuk refleksi pada pagi hari ini, iman memampukan senantiasa berpikir solutif ketika Roh Allah hadir menyatakan kehendaknya. Demikian renungan hari ini, mari kembali kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami dalam kehidupan kami. Kami orang-orang yang berdosa yang harusnya mendapatkan hukuman, tetapi Tuhan sudah menanggung dosa kami. Dan di Sabtu Sunyi ini kami diingatkan bagaimana Tuhan Yesus berada dalam kubur, dalam keheningan. Dan kami rindu supaya setiap kami dalam kehidupan kami memiliki waktu hening juga untuk kami mengingat kembali kasih Tuhan bagi kami. Kami mengingat kembali pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami juga untuk kami memiliki iman yang terus tertaut, dan kiranya Roh Kudus yang akan bekerja sehingga ketika ada permasalahan, Roh Kudus menolong kami untuk kami juga menjadi orang-orang yang membawa solusi yang baik bagi permasalahan yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini juga kita diingatkan dengan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian renungan pada hari ini. Kami mengucapkan selamat merenungkan Sabtu Sunyi. Kita berefleksi untuk kehidupan kita mengingat karya Tuhan, dan juga selamat menyongsong Paskah esok hari. Kiranya Paskah membawa sukacita dan kita juga bersama-sama menang di dalam Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam integrity, care, excellence.